Oh, udah mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Dr. Sugeng Sugiarto, kepada Bapak Brigjen Ahmad Nur Wahid, Direktur Penjagaan BNPT RI, serta akan menyusul Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, dan selamat malam juga kepada Bapak Lutfi. Malam ini kita akan berdialektika dengan judul Cinta Ibu Pertiwi, NKRI Pancasila Bhinneka Tunggal Ika Harga Mati. Kepada Bapak Brigjen Ahmad Nur Wahid dipersilakan memberikan pengantar selama 7 menit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Yang kami hormati Pak Dr. Sugeng Sugiarto, Mas Rifki, dan seluruh peserta diskusi pada malam hari ini. Saya dengar tadi juga ada Kiai Madudin dari Banten. Saya pertama terima kasih saya diundang ya dalam rangka memperingati 1 Juni kelahiran Pancasila. Ya, ini relevan sekali dengan temanya, yaitu mencintai Ibu Pertiwi, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, harga mati. Ya. Suara saya cukup terdengar jelas ya? Terdengar. Kalau kita bicara mencintai Ibu Pertiwi, Pertiwi itu kan dari bahasa Sanskrit ya, Sanskerta artinya bumi. Maknanya bagaimana kita mencintai Ibu Pertiwi berarti personifikasi daripada mencintai tanah air, di mana kita dilahirkan dari bapak ibu kandung kita yang makan, minum, bernapas ya di tanah air ya, dan insya Allah kita lahir dan mati nanti juga di tanah air kita. Jadi kalau saya mengatakan apakah mencintai Ibu Pertiwi itu hukumnya wajib, bagi setiap warga negara hukumnya wajib, baik itu dari perspektif agama maupun perspektif hukum. Nah, makna daripada mencintai Ibu Pertiwi ya, itu harus kita mengembangkan sikap moderasi. Artinya sikap moderasi itu sikap nasionalisme yang moderat. Jangan kita biarkan nasionalisme tanpa dibatasi oleh moderat. Moderat itu kan wasatiyah atau tawasud, di tengah-tengah. Kenapa demikian? Karena kalau nasionalisme, ya apapun yang isme, itu bisa berujung kepada sikap maupun tindakan yang berlebihan. Ya kalau ekstremisme kanan berarti kan yang mengatasnamakan agama, ekstremisme kiri yang mengatasnamakan komunisme, marxisme, leninisme, dan ekstrim lainnya yang mengatasnamakan liberalisme, kapitalisme, sekularisme maupun separatisme. Itu yang sering kita sebut ideologi-ideologi transnasional. Ya, nah kita bangsa Indonesia ya sebagai cermin mencintai Ibu Pertiwi, maka kita harus bersikap nasionalis moderat, yaitu memiliki komitmen kebangsaan terhadap apa yang sudah menjadi konsensus yang diamanahkan oleh founding father bangsa Nusantara atau negara Indonesia, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI maupun Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam konteks ini ya, bagaimana kita punya paradigma, punya pemikiran, punya sikap dan tindakan yang bersifat nasionalisme moderat. Sehingga kita wajib sebagai bangsa dan warga negara Indonesia untuk selalu menjaga, melindungi, mengayomi, dan tentu saja melayani masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, yang harus diperhatikan tadi di pertama saya mengatakan ekstremisme kanan, ekstremisme kiri maupun ekstremisme lainnya,
Nah, relevan dengan sikap kita yang nasionalisme moderat, maka kita wajib untuk berkontribusi, wajib untuk melakukan segala upaya sesuai dengan kompetensi dan kemampuan kita di dalam menjaga ketahanan nasional bangsa Indonesia. Apa itu ketahanan nasional bangsa Indonesia? Yaitu kondisi dinamis yang meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa. Mulai dari ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum maupun pertahanan keamanan atau sering disingkat IPOLEK Sosbud Hankam. Jadi kita wajib berkontribusi, wajib ikut menjaga, mempertahankan ataupun bertindak ya dalam koridor hukum tentunya untuk bagaimana kita menjaga ketahanan nasional bangsa Indonesia tadi. Supaya apa? Supaya ketahanan nasional bangsa kita itu menjadi kuat, menjadi ulet, menjadi tangguh terhadap segala ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik material maupun spiritual, yang bisa membahayakan terhadap keutuhan NKRI, membahayakan terhadap kelangsungan pembangunan bangsa Indonesia, maupun membahayakan terhadap eksistensi ideologi negara, dasar negara, pemersatu bangsa, yaitu Pancasila. Ya, prinsipnya itu. Dan yang harus diwaspadai oleh kita semuanya, ya, seseorang atau bangsa yang memiliki sikap moderat atau nasionalisme moderat, maka mereka harus mewaspadai terhadap strategi-strategi yang dikembangkan yang merupakan cermin daripada neokolonialisme, termasuk dalam konteks ini sesuai dengan kompetensi saya di bidang penanggulangan terorisme. Ya, yang tentunya kalau kita bicara terorisme itu adalah bicara hilirnya, bukan tujuannya. Ya, terorisme itu bukan tujuan, tetapi hanya sebagai salah satu bentuk propaganda untuk mencapai tujuan. Tujuannya tentunya adalah gerakan politik kekuasaan. Nah, dalam konteks terorisme kanan di sini, maupun terorisme kiri, maupun terorisme lainnya, ini yang mengganggu ketahanan nasional bangsa Indonesia. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama. Apa saja strategi-strategi yang dikembangkan oleh ideologi-ideologi transnasional tadi, baik transnasional kanan, kiri maupun lainnya. Yang pertama, yang kanan. Yang kanan ini biasanya mereka memanipulasi, mendistorsi, mempolitisasi, dan mengideologisasi agama, apapun agamanya. Tapi yang harus kita catat ya, dan harus kita pahami bersama, bahwa sejatinya tidak ada radikalisme, ekstremisme maupun terorisme, ya, tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Ya, kalau ada orang mengkaitkan itu bukan pada agama, tetapi pada oknum umat beragama yang salah dan menyimpang dalam memahami dan mengamalkan agamanya. Dan biasanya ini menunggangi agama yang menjadi mayoritas di suatu negara atau di suatu wilayah. Kebetulan di Indonesia itu mayoritas secara nasional itu adalah beragama Islam, sehingga teroris-teroris atau kaum radikalis yang kami tangani itu KTP-nya Muslim. Nah, jadi itu. Jadi kalau para ulama mendefinisikan tentang ekstremisme dalam Islam atau dalam agama itu adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi Islam atau distorsi agama. Nah, kemudian yang kedua yang harus diwaspadai juga, mereka kelompok-kelompok neokolonialisme itu, mereka menghilangkan, menyesatkan, dan membiaskan sejarah bangsa. Sehingga hilang jati diri sebagai bangsa, kehormatan, kebanggaan sebagai bangsa. Kemudian yang ketiga, mereka menghancurkan budaya, tradisi, dan kearifan lokal suatu bangsa. Baru yang keempat, mereka memecah belah dengan mengadu domba di antara anak bangsa, dengan menyebar isu-isu sara, isu-isu Islamofobia, isu-isu yang lainnya, yang intinya bagaimana suatu negara atau bangsa itu bisa konflik. Nah, kalau ditarik dari pasca kemerdekaan, ya, pasca Perang Dunia Kedua, itu kan berdiri PBB, praktis tidak ada kolonialisme,
kecuali Israel ya tahun 48 berdiri. Nah, sehingga negara-negara bekas jajahan dalam konteks ini termasuk Indonesia ya, merdeka kemudian bangkit membangun bangsanya, membangun jiwa nasionalisme bangsanya. Ya, seluruh negara-negara yang baru merdeka pasti dia akan membangun jiwa nasionalismenya setelah sekian lama dijajah. Kemudian kaum-kaum kolonial atau negara-negara adidaya adikuasa tentunya tidak akan rela melepaskan superioritas maupun hegemoni. Tetapi mereka tidak mungkin secara teritorial dia melakukan kolonialisme. Maka yang mereka lakukan adalah membuat, kemudian mengembangkan dan menyebarluaskan ideologi-ideologi transnasional tadi. Sehingga nasionalisme di sini sebagai tesisnya, transnasionalisme menjadi antitesisnya. Apa yang terjadi? Tentunya konflik, tentunya kegaduhan. Kalau sudah konflik, sudah gaduh, maka bangsa-bangsa yang baru merdeka itu tidak akan stabil, sehingga tidak bisa membangun, sehingga masih dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. Otomatis mereka tetap akan depend on, ketergantungan dengan negara-negara kolonial atau adidaya adikuasa. Ini yang sering kita sebut neokolonialisme. Ya, strategi-strategi yang mereka lakukan seperti tadi. Makanya sering saya katakan bahwa radikalisme, ekstremisme, terorisme ini sejatinya adalah virus ideologi yang dikapitalisasi untuk politik kepentingan di era asymmetris war atau proxy war. Nah, politik kepentingan di sini bisa kepentingan ekonomi, kepentingan kekuasaan, politik hegemoni dan lain sebagainya. Nah, ini yang pentingnya kita 1 Juni besok ya itu memperingati hari lahirnya Pancasila. Kenapa? Karena ekstrim kanan, kiri dan ekstrim lainnya tadi itu semuanya ingin mengganti ideologi negara Pancasila. Ingin menghilangkan kebanggaan kita, kecintaan kita kepada bangsa dan tanah air kita. Nah, itu yang menjadi kewaspadaan kita. Yang perlu dicatat juga, ekstrim kanan, kiri, dan lainnya tadi sudah pernah menjadi terorisme semua. Dan pernah terjadi di Indonesia. Ekstrim kanan tentu dulu ada DITII, Kartosuwiryo, yang ingin mendirikan negara NII, Negara Islam Indonesia. Ekstrim kiri ada pemberontakan PKI Madiun oleh Muso ya, kemudian puncaknya di G30S PKI oleh DNI. Nah, kemudian ekstrim lainnya ya separatisme, misalnya ada pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan, kemudian ada gerakan Aceh Merdeka, kemudian sekarang masih berlangsung itu untuk OPM ya, Organisasi Papua Merdeka, maupun pemberontakan PRRI Permesta yang ingin membangun radikal liberalisme maupun kapitalisme dan lain sebagainya. Dan kesemuanya itu ingin mengganti ideologi negara Pancasila. Sehingga sebagai kesimpulan menjadi wajib bagi kita dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila ya, yang sekali lagi Pancasila memang bukan agama dan tidak untuk menggantikan agama, tetapi yakinlah bahwa Pancasila ini adalah produk jenius dari para founding father bangsa Nusantara, para ulama, para tokoh bangsa, tokoh nasional yang saat itu dipimpin oleh Bung Karno, merumuskan dasar dan ideologi negara pemersatu bangsa yang sangat plural, yang sangat heterogen, yang sangat majemuk, yang dari perspektif intelijen adalah bangsa yang memiliki potensial konflik paling besar di dunia. Dan ternyata dengan Pancasila sampai detik ini ya kita masih eksis, negara kita masih bersatu, dan tentunya kita ingin mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang yaitu yang pertama melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang kedua memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tentunya yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Saya kira gitu sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Jenderal Nur Wahid. Kami ucapkan selamat datang pada Tubagus Mogi Nur Satya dan Gus Fuad Pleret. Kepada Gus Fuad standby tidak ya? Mik. Gus Fuad, mik. Nah. Ya. Assalamualaikum. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Gus Fuad, ini judul kita malam ini Cinta Ibu Pertiwi, NKRI Pancasila Bhinneka Tunggal Ika Harga Mati, dan telah dibuka oleh Jenderal Ahmad Nur Wahid.
bagaimana dari perspektif Gus Fuad mengenai judul malam ini dan besok Hari Kelahiran Pancasila? Dipersilakan maksimal 7 menit. Jadi kadang-kadang itu saya kasihan dengan Kang Mas Jenderal Nur Wahid ini ya. Maksud saya begini, beliau dan teman-teman yang begitu gigih memberikan edukasi mengenai kebangsaan di satu sisi, tetapi juga di lapangan itu kadang-kadang masih ada pihak-pihak dalam pengertian pemegang mikrofon, baik itu aparat maupun tokoh organisasi ormas gitu, yang nggak nyambung, yang dalam tanda petik itu mungkin terafiliasi atau terkontaminasi. Nah, contoh mutakhir yang kita perhatikan adalah bagaimana lembaga ormas seperti MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang sekarang itu malah berubah menjadi Majelis Ulama Intoleran, itu membuat fatwa seperti kemarin itu, mengucapkan selamat hari raya, mengucapkan salam kepada agama lain itu dilarang dan seterusnya. Nah, ini satu gejala yang menurut saya itu perlu diwaspadai, karena kalau di level masyarakat apa yang digelorakan oleh Pak Jenderal Nur Wahid ini sebenarnya sudah mendapat sambutan yang luar biasa dari akar rumput, dari masyarakat umum gitu. Namun kita kadang-kadang melihat ya fenomena seperti itu, MUI bikin fatwa ngaco seperti itu. Kemudian misalnya siapa itu kemarin tuh, mohon maaf dengan segala hormat, dengan segala rasa kecintaan saya kepada Nahdlatul Ulama, bagaimana mungkin seorang Rais Ngam menyampaikan hal-hal seperti itu yang menurut teman-teman itu di grup WA itu karena pengaruh seorang Fahru Razi misalnya. Nah, ini mungkin negara perlu mengambil tindakan-tindakan yang lebih jelas gitu. Tidak semua di zaman Pak Harto itu keliru atau salah. Banyak di zaman Pak Harto itu yang baik dan benar menurut saya. Salah satunya adalah screening ideologi kebangsaan. Jadi mungkin saya nggak tahu mekanismenya bagaimana, tapi negara perlu memikirkan langkah-langkah bagaimana men-screening semua orang yang berhak memegang mikrofon di dalam ormas-ormas yang dijadikan rujukan atau dianggap populer, bahwa mereka itu semua harus alumni penataran P4 atau alumni Lemhanas atau apa, sehingga tidak terulang lagi kayak kemarin tuh misalnya Densus 88 menangkap salah satu atau beberapa oknum MUI yang ternyata terafiliasi kepada terorisme gitu. Begitu juga di kalangan aparat gitu, di kalangan aparat yang di bawah gitu, supaya mereka itu tidak ragu dan tidak takut untuk menindak apa saja yang melawan ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Kira-kira saya melihatnya lebih ke situ, Mas Rifki. Terima kasih. Baik. Terima kasih Gus Fuad. Kepada Tubagus Mogi. Halo. Oke, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit ya. Oke. Yang kami hormati Pak Jenderal, Dr. Sugeng, Mas Rifki dan Gus Yai Fuad. Alhamdulillah, wa syukurillah kita bisa bersilaturahim dalam live Zoom ini. Terima kasih sebelumnya. Jadi menanggapi dengan hal yang sudah disampaikan, kami sangat mendukung upaya dari BNPT maupun juga apa yang sudah disampaikan oleh Gus Yai Fuad Leret, dan juga kita menambahkan bahwasanya negara kita kan memiliki dasar Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima ini kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kami juga menyampaikan di sini Pak Jenderal, bangsa kita ini sedang menghadapi pelanggaran dari sila tersebut oleh oknum yang mengaku sebagai zuriat Nabi, yang merupakan keturunan imigran muasal Yaman. Nah, ini perlu kita waspadai Pak Jenderal, karena meskipun mereka sudah bergabung menjadi warga negara, tapi mereka masih melakukan doktrin-doktrin yang melanggar Pancasila. Dan ini bisa mengganggu keamanan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, alhamdulillah di sini kita ada Kiai Imad. Selamat datang, Kiai Imad sudah bergabung. Dan juga terutama ada Dr. Sugeng.
Jadi kami mohon Pak Jenderal ini perlu mendapatkan atensi daripada BNPT agar menjadi perhatian bagi rakyat Indonesia bahwasanya penelitian saudara kami Kiai Madin Usman dan juga Dr. Sugeng tentang masalah kalangan Oknum Habib Balawi Musalyaman ini ternyata baik secara data penelitian ilmiah, data pustaka maupun data genetik ini tidaklah terbukti sebagai zuriat Nabi, tidak terbukti sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Nah, andai kata mereka hanya dengan pengakuan mereka saja itu tidak ada masalah, tapi dengan pengakuan mereka, mereka melanggar Pancasila, sila kedua dan sila kelima, sehingga tentunya ini perlu mendapatkan perhatian daripada bangsa kita. Dan kemudian mereka juga membuat suatu gerakan di mana gerakan mereka ini mengajak kepada radikalisme. Mereka berani merendahkan para kiai kita, mereka berani merendahkan para pemimpin kita. Nah, kalau kepada pemimpin saja mereka berani, apalagi kepada rakyat yang lain. Nah, gerakan-gerakan ini perlu kita waspadai bersama, Pak Jenderal. Karena gerakan mereka ini gerakan yang radikal, gerakan yang rasis, merasa lebih tinggi, bahkan mereka mengeluarkan jargon berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 ke yang alim. Mereka mengeluarkan jargon bahwasanya kepala kiai yang kaki kotor Habib yang berbuat maksiat itu lebih mulia daripada kepala kiai yang bersorban, Pak Jenderal. Dan juga mereka sudah mendoktrin bahwasanya Indonesia itu adalah milik Aulia Tarim Yaman, yang padahal semestinya adalah Indonesia ini adalah miliknya Allah yang dititipkan kepada rakyat Indonesia. Nah, jadi gerakan-gerakan mereka ini perlu kita waspadai bersama, Pak Jenderal. Karena itu sudah melanggar Pancasila sila kedua dan sila kelima. Jadi mungkin demikian masukan kami, Pak Jenderal, agar ini juga bisa menjadi perhatian dan juga bagi rakyat Indonesia. Nah, gerakan mereka ini saja juga kami lihat ini juga termasuk kepada ajaran aliran sesat. Nah, karena aliran sesat, oke, ya mungkin demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih, itu bagus Mogi. Kepada Yai Mat, dipersilakan tentang cinta negeri, cinta Ibu Pertiwi, NKRI Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, harga mati. Monggo. Mik. Terima kasih Mas Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jenderal Nur Wahid, Kiai Mas Fuad Pleret, Bapak Dr. Sugeng Pondang Sugiharto, Bapak Tubagus Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa. Malam ini malam yang sangat spesial karena esok hari adalah tanggal 1 Juni yang merupakan tanggal bersejarah, tanggal yang merupakan tanggal penuh dengan nilai-nilai kebangsaan, di mana di tanggal 1 Juni esok hari adalah tanggal di mana lahirnya Pancasila pada tahun 1945. Insinyur Soekarno berpidato di hadapan sidang BPUPKI menelurkan gagasan 5 dasar yang hari ini telah disempurnakan dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai bagian integral dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kepada seluruh bangsa Indonesia saya mengucapkan selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945, 1 Juni 2024. Dan malam hari ini, malam yang sangat berbahagia, kita berbicara tentang cinta tanah air. Cinta tanah air bagi umat Islam adalah amrun fitriyun likulli insan. Sesuatu fitrah bagi setiap manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan setiap manusia cinta terhadap tanah airnya sendiri. Karena cinta kepada tanah air adalah fitrah bagi setiap manusia.
cinta tanah air kita kenal pula dengan istilah nasionalisme. Nasionalisme tanpa agama akan kering. Sementara agama tanpa nasionalisme akan menumbuhkan paham-paham ekstremis. Paham-paham ekstremisme dalam agama. Di mana ekstremisme yang terjadi di atas dunia ini kebanyakan dimunculkan atau diakibatkan oleh pemahaman terhadap agama yang sempit. Agama yang dipahami secara literal, letterlek, tekstualis, akan melahirkan ekstremisme dalam agama. Karena mereka hanya melihat sebuah teks tanpa melihat konteks sosial kebangsaan di mana agama itu tumbuh. Oleh karena itu, sebagai contoh bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam agama, aliran kepercayaan, ada sekitar 1.340 suku bangsa dengan 715 bahasa, terdiri tumbuh di atas 17.000 pulau di Indonesia, dengan 6 agama yang diakui, 187 aliran kepercayaan, dengan 12 juta pengikutnya. Inilah keniscayaan realitas yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kemajmukan yang telah menjadi niscaya dari terbentuknya NKRI 1945. Bagaimana hari ini kita sebagai bangsa menginsapi keberagaman dan kemajmukan yang telah menjadi sunnatullah bagi bangsa Indonesia, yang telah bersepakat mitsaqan ghalidha 1945 untuk bersatu sebagai anak bangsa Indonesia. Karena kita sistemnya demokrasi, di mana di dalam demokrasi pula ada yang dinamakan dengan the majority power, maka keinsapan akan kemajmukan ini lebih harus diperkenalkan kepada mayoritas yang ada di Indonesia. Baik mayoritas dari sisi suku, mayoritas dari sisi agama, mayoritas dari sisi budaya, peradaban, kesejarahan. Apabila komponen mayoritas ini menginsafi dengan penuh keinsapan dari alam pikiran, dimasukkan ke dalam bawah sadar anak-anak kita, maka ke depan Indonesia ini akan mampu lebih damai dari hari ini dan hari kemarin. Kita telah bisa melewati sebagai bangsa Indonesia dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila 70 tahun lebih kita berbangsa dan bernegara dengan selamat sentosa. Ada beberapa masalah kita memang tidak bisa kita pungkiri, ada DITII, ada PKI, ada Aceh, ada Papua, tetapi relatif semua itu bisa kita lewati dengan begitu indah, dengan nilai-nilai persaudaraan yang tinggi. Dan ini yang harus tetap dijaga untuk bagaimana kita selama-lamanya akan mampu mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara kita dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sunnatullah terjadi bahwa berbagai macam imperium di dunia ini ada batasnya. Ada yang hanya 70 tahun, ada yang sampai 300 tahun, ada yang sampai 500 tahun. Bagaimana sekarang kita bangsa Indonesia mampu untuk mempertahankan selama-lamanya? Kalaulah umpamanya kerajaan Banten hanya 300 tahun, Mataram hanya 400 tahun, Majapahit hanya sekitar 200
200 tahun, kemudian Utsmaniyah itu sampai 600 tahun. Ini kita ingin Indonesia ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai kemajmukan yang ada di dalamnya itu sampai 1000 tahun lebih. Ini yang mesti kita sama-sama untuk usahakan. Nahdlatul Ulama memiliki formula untuk menjaga nilai-nilai kemajmukan sehingga tetap berbingkai di dalam satu kebangsaan, yaitu yang disebut dengan formula al-ukhuwah al-wataniyah yang diperkenalkan oleh Rais Am kita dulu, Syekh Ahmad Siddiq Jember, di mana al-ukhuwah al-wataniyah, persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Kita boleh berbeda di dalam suku, kita boleh berbeda di dalam agama, kita boleh berbeda dalam peradaban, kebudayaan, dan kesejarahan. Tapi mulai 45 sampai nanti 1000 tahun, 2000 tahun lagi, kita adalah sesama anak bangsa Indonesia. Sesama anak NKRI yang harus bahu-membahu bagaimana mengedepankan nilai-nilai persamaan sesama anak bangsa Indonesia melebihi berbagai macam kemajmukan, latar belakang yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, suku bangsa yang berbeda-beda, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dulu oleh Insinyur Soekarno pada saat pidato pertamanya di dalam sidang BPUPKI dikenal dengan internasionalisme dan pri kemanusiaan, yang kemudian disempurnakan oleh Panitia 9 dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah berarti bahwa seluruh anak bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke di depan negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah sama. Tidak boleh ada satu kelompok, satu suku yang merasa lebih mulia, lebih berperan di tengah-tengah bangsa Indonesia di hadapan negara kesatuan Republik Indonesia dari suku lainnya. Tidak boleh ada agama yang merasa istimewa dari agama lainnya di depan Undang-Undang Dasar 45. Tidak boleh ada sebuah sejarah, peradaban, kebudayaan yang kemudian dianggap kebudayaan dan peradaban itu lebih dari peradaban dan kebudayaan lainnya, kaitannya dengan suku bangsa. Nah, oleh karena itu, sekuat dan semampunya hari ini kita harus terus meresonansikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh anak bangsa Indonesia, agar keharmonisan, kemudian kedamaian akan tercipta di tengah-tengah bangsa Indonesia, kemudian kita akan resonansikan lebih jauh ke dalam kancah internasional. Bangsa Indonesia mampu menghadirkan contoh kedamaian untuk dunia. Demikian. Baik, Kiai Imad, terima kasih. Kiai Imad, apakah ada ajaran, anjuran, atau dalil-dalil dari Khazanah KNU-an atau secara makro Islam supaya masyarakat itu mencintai negerinya dan membela bangsa dan negaranya? Baik, Mbah Hashim Asy'ari mempunyai sebuah jargon-jargon hubul watan minal iman. Bahkan jargon hubul watan minal iman ini kemudian diprasastikan oleh Mbah Wahab Hasbullah dalam lagu Yalal Watan. Hubul watan minal iman. Cinta tanah air merupakan sebagian daripada iman. Hanya di Indonesia hubul watan minal iman tidak ada yang menggugat, Mas Rifki. Di dunia Islam kita hari ini, hubul watan minal iman itu masih digugat. Masih digugat di Timur Tengah, di dunia peradaban Islam di Afrika, di Maroko, dan tetangga-tetangganya. Hubul watan minal iman masih bermasalah. Masih banyak yang mempermasalahkan. Ketika ada yang mengatakan ini adalah ungkapan ulama. Ungkapan ulama itu pun kemudian dibenturkan dengan nilai-nilai agama.
Hubul watan minal iman, katanya tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Kemudian ketika ini disebut hadis makdzubun maudhu'un, hadis dusta dan hadis maudhu'. Tetapi di Indonesia setiap hari hampir anak-anak banser kita di seluruh Indonesia silih berganti mengadakan acara. Kemudian mereka menyanyikan ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Ini sama sekali tidak ada instruksi dari bangsa Indonesia bahwa memang hubbul watan adalah minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Bahkan yang dulu radikal, sekarang jargonnya sama. Hubbul watan minal iman. Banyak sekarang yang dulu itu ngelelece dalam istilah orang Banten. Ketika ada anak-anak Banser mengatakan NKRI harga mati, itu mereka tertawa, ngelelece. Tetapi hari ini mereka yang ngelelece anak-anak kita, anak-anak Banser mengatakan NKRI harga mati, sekarang mereka kemudian juga sama mempunyai jargon NKRI harga mati. Baik, terima kasih ya Imad. Pada Dr. Sugeng Sugiarto, adakah respon atau pertanyaan kepada panelis yang lain? Mik. Terima kasih kesempatannya Mas Rizky. Begini ya, kalau tentang nasionalisme kita itu bisa menarik pelajaran dari sejarah pun dan dari sisi religius ya. Kalau dari sisi sejarah, kita ingat bahwa untuk mengangkat kebanggaan rakyatnya dan nggak sampai minder gitu ya, Prabu Dharmawangsa itu mengindonesiakan semua kisah-kisah dari India. Misal Gunung Himalaya diganti Mahameru, seperti itu. Kemudian memasukkan tokoh-tokoh asli Indonesia ke dalam cerita Mahabharata. Terus dewa-dewa lokal akhirnya kan diadopsi, bahkan diangkat lebih senior. Misalnya Semar itu kan lebih senior daripada Betara Guru, daripada Siwa. Itu kan mengangkat kebanggaan rakyat lokal gitu. Dari sisi agama, kita bisa lihat bahwa Rasulullah sendiri itu cinta Mekah, cinta kearapannya. Demikian juga Nabi Daud, itu cinta keyahudiannya, orang dia dilahirkan sebagai Yahudi. Nabi Musa pun sama, walaupun dibesarkan oleh Fir'aun, tetap cinta keyahudiannya. Jadi dari sejarah dan dari aspek religius, itu ada contohnya. Piagam Madinah pun itu juga mewajibkan bela negara itu bagi semua kabilah yang berada di Madinah. Perkecualiannya kalau perang religius, tapi untuk perang bersifat defensif mempertahankan Madinah, semua kabilah di Madinah itu bertanggung jawab untuk ikut berperang dan menanggung pembiayaan perang. Jadi nasionalisme itu ada dasarnya dari sisi sejarah kita sebagai bangsa Indonesia dan dari sisi kita sebagai orang Islam gitu. Piagam Madinah kan juga kesetaraan kan gitu, nggak hanya khusus untuk Muslim. Ya kembalikan, cukup dari saya. Baik, terima kasih Dr. Sugeng Sugiarto. Gus Fuad, Mik. Gus Fuad. Ya. Tadi di awal Jenderal Nur Wahid mengatakan bahwa salah satu cara atau ancaman itu adalah ancaman terhadap negeri kita adalah membiaskan sejarah bangsa, menghancurkan budaya dan kearifan lokal bangsa, memecah belah dan mengadu domba antar sesama anak bangsa. Apakah itu di dalam pandangan dan pengalaman Gus Fuad, apakah itu sekarang sedang terjadi atau bagaimana bentuknya? Nah, itu sangat terjadi dan sedang terjadi dan masih terjadi dan sudah lama terjadi. Dan itu semuanya berakar pada klaim nasab bahwa Habib Alwi itu keturunan Nabi. Karena orang Indonesia itu kalau sudah menyangkut keturunan Nabi itu semua pasti taat patuh gitu. Nah, akar masalahnya itu di situ, mau radikalisme, mau terorisme segala macam itu pasti asalnya dari situ. Menurut saya itu dari situ. Kita lihat dulu itu ada
apa 212 begitu apa membludak orangnya. Ya karena klaim itu. Coba sekarang Rizik Syihab itu suruh bikin 212 lagi, nggak ada yang mau datang. Pancasila dipertanyakan setelah sekian lama menjadi kesepakatan para ulama kita, yaitu bermulanya dari klaim itu dzurriyyat Nabi itu. Klaim dzurriyyat Nabi yang sekarang terbukti secara ilmiah, baik kajian kitab yang dilakukan Kiai Imad, kajian filologi yang dilakukan Prof. Minham Ali, kajian sejarah yang dilakukan TB Nur Fadil, kajian DNA yang dilakukan Dr. Sugeng, semua mengkonfirmasikan bahwa Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi. Dan oleh karena itu, mereka menjadi sangat terbatas untuk merusak Pancasila. Yang perlu kita ingat itu begini, dari tokoh-tokoh mereka itu selalu NKRI harga mati. Tapi saya menuntut, kapan mereka berani mengatakan Pancasila harga mati? Selama mereka tidak berani meneriakkan Pancasila harga mati, Bhinneka Tunggal Ika harga mati, maka itu adalah bahaya laten bagi Pancasila. Gitu. Kalau bahaya laten bagi Pancasila, artinya itu bahaya laten bagi eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Gitu Mas Rifki. Mungkin Pak Jenderal Nur Wahid bisa memberikan tanggapan mengenai apa itu yang terkait dengan yang tadi saya tanyakan tadi. Okay. Jenderal Nur Wahid, dipersilakan. Ya, saya monitor dan saya menyimak tadi yang ditanyakan ke saya tadi ya. Prinsip BNPT itu kan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Adalah lembaga non-kementerian di bawah pemerintah atau di bawah presiden. Yang bertugas merumuskan kebijakan, mengimplementasikan, dan mengkoordinasikan terhadap segenap stakeholder terkait, mulai dari kementerian, lembaga yang lain, pemerintah daerah, ya, kemudian elemen-elemen masyarakat dan lain sebagainya, terkait dengan segala upaya dalam rangka penanggulangan terorisme. Nah, ketika kita bicara terorisme, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, itu ada levelingnya. Sebelum seseorang itu menjadi teroris, itu biasanya mereka itu eksklusif dulu. Nah, kalau dalam konteks yang mengatasnamakan agama atau mayoritas di Indonesia itu Islam, sehingga para teroris, ya karena mayoritas Islam di Indonesia, para teroris yang kami tangani itu KTP-nya Muslim. Ya, tapi sekali lagi ya, tidak ada kaitannya sebenarnya yang tadi saya sampaikan, tidak ada kaitannya itu segala bentuk terorisme maupun ekstremisme dengan agama apapun, apalagi dengan Islam ya. Islam sangat melarang itu hal-hal yang sifatnya hulu atau berlebihan ataupun ekstrim tadi. Nah, level pertama yaitu dia eksklusif karena mengembangkan doktrin yang namanya al-wala' wal bara'. Nah, nanti mungkin Kiai Imad atau Gus Fuad itu nanti bisa menjelaskan itu ya. Nah, seseorang yang eksklusif ya, merasa paling benar, merasa paling baik, merasa paling agamis, otomatis dia akan meningkat levelnya ya, menjadi intoleransi. Padahal agama apapun apalagi Islam itu sangat menjunjung tinggi adanya kesetaraan. Karena kita semuanya itu satu Tuhan, hanya beda agama, ya, beda suku, beda etnis, yang sejatinya oleh Tuhan, karena itu menjadi sunatullah, maka diperintahkan untuk lita'arofu, saling mengenal atau saling berkolaborasi. Bagaimana mungkin kita berkolaborasi kalau kita mengembangkan sikap intoleransi? Bagaimana mungkin kita saling mengenal ataupun saling menghormati kalau kita tidak menjunjung tinggi kesetaraan sebagai manusia? Dan kita semua paham bahwa yang membedakan di antara manusia di hadapan Tuhan itu kan ketakwaannya, ilmu dan akhlaknya, perilaku dan budi pekertinya, kan begitu ya. Nah, disinilah setelah eksklusif, kemudian intoleransi, tidak menghormati kesetaraan, maka mindsetnya akan berkembang untuk radikalisme atau ekstremisme tadi. Karena menganggap mereka kebanyakan ini yang teroris yang kami tangani itu kan salah memaknai atau menginterpretasikan wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Itu surat apa? Surat Al-Maidah ayat 44. Bahwa apapun ataupun barang siapa yang tidak
berhukum dengan hukum Allah, maka mereka dianggap kafir. Nah, disinilah semua terorisme ya, yang berawal dari atau yang dijiwai oleh ekstremisme maupun radikalisme tadi, itu berpaham takfiri tadi. Kecenderungan mereka mengkafirkan orang lain yang berbeda. Bahkan sesama agama pun mereka kecenderungan mengkafirkan. Karena mereka tadi tidak menjunjung tinggi kesetaraan sehingga intoleransi. Nah, kemudian ketika mereka didoktrin ya, barang siapa berjihad atau barang siapa berjuang dengan tangannya lakukan. Dan barang siapa berjuang dengan lesanya lakukan. Dan kalau nggak mampu dengan tangan dan lesanya, dengan hatinya. Dan itu selama-lamanya iman. Nah, disitulah maka mereka bangkit ya, karena tidak mau disebut imannya lemah, ya kan? Nah, mereka bangkit jihad yang sudah didasari oleh takfiri dengan mengkafirkan negara ataupun orang lain yang berbeda tadi, sehingga jadilah terorisme. Dan sekali lagi paham takfiri ini hanya diksinya takfiri itu kita ambil dari teroris yang kami tangani ya. Tapi sejatinya takfiri ini juga menjiwai atau paham yang terpapar pada ekstrim lainnya maupun ekstrim kiri juga. Karena ternyata ekstremisme kiri lainnya itu juga muncul kesombongan mereka. Kesombongan, eksklusif, merasa paling benar, merasa paling baik, merasa paling mulia dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sehingga BNPT dalam konteks tadi yang disampaikan apakah masalah nasab dan lain sebagainya. Saya hanya berpesan ya, karena kami kan tugasnya membangun harmoni bangsa Indonesia. Jadi kami tentu saja kami adalah berdiri di semua golongan, berdiri di semua pihak, ya. Sehingga kami yang melandasi pada hukum, sekali lagi bangsa kita ini kan negara yang bersistem demokrasi. Nah, sistem demokrasi itu salah satu pilar utamanya adalah supremasi hukum. Ya, di mana hukum itu dibuat atau menjadi konsensus atau produk politik, ya, itu tujuannya kan 3 ya. Yang pertama untuk keadilan, yang kedua untuk kepastian, dan yang ketiga untuk kemanfaatan. Jadi koridornya harus hukum. Misalnya diskursus masalah nasab dan lain sebagainya, monggo silakan, ya. Tapi tetap harus melandasi pada koridor hukum. Selama itu tidak melanggar hukum, ya silakan. Ya, tapi sekali lagi, yang harus kita waspadai, ya, terkait dengan bagaimana ajaran atau paham Pancasila atau yang ideologi Pancasila. Ini kan jelas ya. Kita meyakini bahwa qul huwallahu ahad. Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa, maka sila keduanya kita harus memanusiakan manusia yang lain, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi kesetaraan. Setiap perbedaan, setiap diskursus dan sebagainya harus tetap mengedepankan sila ketiga, yaitu persatuan nasional atau persatuan Indonesia. Sehingga segala diskusi ataupun segala perbedaan, segala permasalahan, segala misinterpretasi itu harus diselesaikan melalui apa? Wa amruhum syura bainahum. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sehingga kalau kita mampu ya mengimplementasikan dan mengamalkan, menghayati sila pertama sampai sila keempat tadi, maka insya Allah disitulah akan terwujud yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira gitu ya. Sekali lagi kami berdiri di atas semua golongan, kami mengharmonikan atau mengharmonisasikan semua elemen masyarakat. Saya kira gitu. Jenderal Nur Wahid, izin saya bertanya, apakah pemalsuan makam itu bisa dikategorikan sebagai suatu ancaman bagi eksistensi bangsa dan negara Indonesia, Jenderal? Saya tadi di prolog saya sudah mengatakan ada minimal 4 ya, atau bisa dikatakan nanti ada tambahan 5 begini. Yang harus kita waspadai untuk menjaga ketahanan nasional bangsa Indonesia, yaitu ideologi politik, sosial, ekonomi, budaya, ya, hukum maupun keamanan dan pertahanan. Itu kan tadi ya, kelompok-kelompok neokolonialisme termasuk radikalisme terorisme tadi, itu selalu mereka memanipulasi, mendistorsi agama.
kemudian menghancurkan budaya dan kearifan lokal. Nah, barangkali kalau yang ditanyakan tadi relevansinya di situ. Menghancurkan budaya, tradisi, dan kearifan lokal. Dan yang paling bahaya adalah menghilangkan, membiaskan, dan menyesatkan sejarah bangsa. Sehingga bangsa ini nggak punya PD, nggak punya kehormatan, kebanggaan, dan cenderung inferior atau kalau orang Malaysia namanya indon ya. Nah seperti itu karena kita terlalu lama dijajah dan boleh dibilang kita merdeka secara teritorial. Tapi sekali lagi tadi ya, kita di era asymmetric war atau proxy war ini kan selalu apa yang disampaikan oleh Gus Fuad tadi, selalu kita ada penjajahan spiritual, penjajahan ekonomi, penjajahan budaya, dan lain sebagainya. Ini yang harus menjadi kewaspadaan kita. Kemudian tadi, ya kelompok-kelompok neokolonialisme tadi juga ingin memecah belah di antara anak bangsa, mengadu domba di antara bangsa. Dan yang harus dicatat, ya ini yang harus dicatat, bahwa mereka ini kan sebenarnya kan gerakan politik, ya. Ekstremisme kanan, kiri lainnya, termasuk radikal liberalisme, kebebasan yang melanggar etika, moral maupun akhlak itu semuanya gerakan politik ya, sebagai kelanjutan daripada kolonialisme tadi. Nah, ini kan sesuatu yang harus dipahami dan diwaspadai karena ini kan asymmetric war. Tadi saya katakan ya, ini adalah virus ideologi transnasional ya yang dikapitalisasi untuk politik kepentingan di era asymmetric war atau proxy war ya. Jadi saya dalam konteks ini seperti itu ya. Nah, makanya mereka tidak jarang selalu anti pemerintahan yang sah. Nah, anti pemerintahan yang sah tadi jangan dipahami sebagai anti kritik, bukan. Kita sebagai bangsa wajib kritis. Tapi tentu kita kritik yang membangun, yang konstruktif. Nah, anti pemerintahan yang sah tadi adalah mereka membangun kebencian, membangun social distrust atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintah maupun pemimpinnya yang sah dengan isu-isu sara, isu hoax, hate speech, propaganda, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita waspadai bersama. Ya, jadi itu. Jadi dalam konteks ini kami harus berdiri di atas semua golongan. Terima kasih. Terima kasih, Jenderal. Yai Mat, kira-kira bagaimana relasi antara diskursus atau polemik nasab ini dengan cinta tanah air? Dipersilakan. Baik. Sebelum ke situ tadi ada al-wala wal bara itu, al-wala wal bara yang dikembangkan oleh kaum radikalis. Al-wala wal bara secara teoritis itu diperkenalkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dari golongan Wahabi. Maka tidaklah aneh atau tidaklah menjadi sesuatu yang ya aneh ya, bahwa orang-orang yang berpaham Wahabi itu lebih cenderung mudah untuk menjadi radikal karena memang ada ajaran teologis mereka yaitu al-wala wal bara, di mana al-wala itu adalah loyalitas yang sangat tinggi terhadap sesama umat Islam, tetapi menganggap seluruh orang-orang yang bukan Islam itu musuh yang perlu diberantas. Mereka melupakan ayat-ayat yang lain yang menjunjung tinggi toleransi, ayat-ayat yang bernilai-nilai kemanusiaan. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah itu dinafikan. Padahal di dalam Al-Qur'an sendiri Allah berisyarah dengan mengatakan Nabi Hud itu dengan kaumnya masih bersaudara, padahal Nabi Hud beriman sedangkan kaumnya tidak beriman. Tapi Allah mengatakan mereka bersaudara. Wa ila adin akhahum huda. Dan diutuslah kepada kaum Ad yang kafir itu saudara mereka yang bernama Hud. Dari situ berarti nilai-nilai persaudaraan itu tidak hanya dilihat dari nilai iman, tetapi juga ada nilai-nilai wataniyah, nilai-nilai mahaliyah bahwa mereka satu tanah air.
terkait dengan isu nasab, apakah ada kaitan dengan apa cinta tanah air? Sangat jelas itu Mas Rifki. Kenapa? Karena nasab yang sedang kita permasalahkan ini adalah nasab oleh sebuah komunitas yang bukan berasal dari internal bangsa Indonesia sendiri. Bukan nasabnya Ken Arok yang sedang dipermasalahkan. Bukan nasabnya Siliwangi. Tetapi nasab orang yang ada di luar bangsa Indonesia yang mereka bermigrasi pada abad ke-19 ke Indonesia. Kemudian mereka membangun kesejarahannya begitu rupa untuk mendoktrin dalam tanda kutip umat Islam tentang kesejarahan yang ada nilai-nilai terkait teologis dengan umat Islam Indonesia. Dalam hal ini adalah penghormatan terhadap dzurriyyat Nabi. Karena di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah ada sebuah tafsir, sebagian tafsir mengatakan kewajiban menghormati ahli bait, kemudian adanya anjuran mencintai keturunan ahli bait, maka hal ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk membangun otoritas keagamaan di Indonesia ini dengan melabeli diri sebagai keturunan Nabi. Ditambah selain daripada itu mereka membangun kesejarahan mereka di Indonesia yang ketika diteliti dan diverifikasi di dalam sejarah-sejarah Indonesia masa lalu, ternyata kesejarahan mereka yang mereka bangun ini tidak sesuai dengan fakta sejarah yang terjadi di masa lalu. Misal tentang klaim-klaim mereka sebagai penyebar agama Islam di Indonesia. Ketika diverifikasi, ternyata mereka tidak ada kaitan dengan penyebaran agama Islam di Indonesia yang pertama. Di mana penyebaran agama Islam di Indonesia dilihat dari berbagai macam teori yang berkembang di antara para sejarawan, tidak ada yang mengatakan bahwa Islam Indonesia ini dikembangkan pertama kali oleh orang-orang dari klan Ba'alawi. Tetapi mereka mengklaim hari ini bahwa umat Islam di Indonesia harus berterima kasih kepada mereka. Kalau tidak ada Injil aneh, ini orang Indonesia masih nyembah pohon. Pak Jenderal Dudung itu masih nyembah pohon kalau tidak ada Injil aneh. Injil ente itu siapa? Injil ente apa Injil aneh Imaduddin Usman yang nyebarin agama Islam di Indonesia pertama kali itu. Mari kita verifikasi kesejarahan masuknya Islam di Indonesia, siapa yang menyebarkan agama Islam di Indonesia? Injil ente apa Injil Imaduddin Usman? Ini yang harus diperhatikan Mas Rifki. Lah itu tetapi ini hanya narasi-narasi balasan dari kami ya. Kami tidak seperti itu. Ini hanya narasi yang kami buat untuk khusus, bukan untuk bangsa Indonesia. Kami dari para Trah Wali Songo tidak pernah ada kata-kata yang semacam itu. Ya. Ini yang harus dikembangkan ke depan, yaitu bahwa kita sudah ber-Indonesia, kita sudah berpancasila, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana di dalam bingkai kenegaraan kita yang berdasarkan Pancasila itu semua manusia, semua warga negara Indonesia di depan negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sama. Janganlah kita mengklaim kesejarahan yang ternyata sejarah itu tidak ada di masa lalu. Mengklaim mereka sebagai pejuang ternyata bukan pejuang leluhurnya. Mengklaim NU itu didirikan oleh klan Ba'alawi, ternyata ketika dibaca sejarah pendirian Nahdlatul Ulama, tidak ada peran Ba'alawi di dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Mereka membuat makam-makam palsu. Makam-makam palsu itu kemudian diatribusikan dengan nama-nama klan mereka yang ternyata kesejarahannya di masa lalu tidak ada. Kemudian ada lagi klaim-klaim haul dengan diasosiasikan dengan tokoh-tokoh tertentu dari kalangan mereka. Misalnya haul Solo, haul Gresik, haul Tegal. Ketika dicari kesejarahan mereka di masa lalu, di masa hidupnya peran-peran mereka di dalam membangun peradaban, di dalam membangun ekonomi, dalam membangun tata nilai kemasyarakatan, agama dan sebagainya, ternyata masih banyak tokoh-tokoh lain yang lebih pantas untuk diasosiasikan tokoh itu untuk sebuah kota. Nah ini yang terjadi, jadi sangat sekali urgen
kalau hari ini kita mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap upaya-upaya perubahan sejarah ini. Karena apabila kita tidak mempunyai perhatian terhadap sejarah bangsa kita sendiri, kemudian kita biarkan orang lain membangun kesejarahan di bumi Indonesia ini sesuai dengan keinginan mereka, maka masa depan anak cucu kita itu tidak akan mengenal sejarah yang sebenarnya. Kemudian sejarah itu dicipta kondisi oleh sebuah kelompok untuk kepentingan mereka dan anak cucu mereka. Kemudian ternyata setelah ditilik, mereka bukan bangsa Indonesia asli. Nah, ini yang akan terjadi apabila kita biarkan hari ini. Tetapi saya setuju dengan Jenderal Nur Wahid tadi, bahwa yang harus kita bangun adalah nilai-nilai persaudaraan itu. Apabila mereka menghentikan upaya-upaya yang tidak terpuji itu, seperti merubah sejarah, mengklaim tokoh-tokoh dari bangsa Indonesia menjadi tokoh yang dikatakan kemudian sebagai klan mereka, maka kita pun akan welcome, kita akan lapang dada. Ayo kita mulai saat ini, tidak usah lagi Anda berusaha untuk merubah sejarah Indonesia, sejarah pendirian NU, sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Kita berindonesia se-Indonesia-Indonesianya. Kalau bisa nama pun semuanya nama-nama Indonesia. Banyak itu nama Indonesia yang indah-indah, yang cantik-cantik. Dari nama-nama Aceh, dari nama-nama Kalimantan, nama-nama Papua, nama-nama Sulawesi. Banyak yang bagus-bagus. Kemudian kita berindonesia se-Indonesia-Indonesianya, kita bersama untuk membangun tanah leluhur kita ini. Bagi bangsa-bangsa lain yang pada tahun 45 bergabung dengan kita menjadi warga Indonesia, ya kita bersama-sama. Tetapi jangan sampai mereka kemudian membangun otoritas, dominasi, hegemoni yang kemudian ingin merasa lebih dari bangsa Indonesia lainnya. Yang sebenarnya bangsa Indonesia lainnya ini yang mayoritas dan memiliki nilai kesejarahan leluhurnya yang sebenarnya mereka lah para pemilik daripada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Baik, Kiai Imad, apa yang Kiai Imad lihat di masa depan nanti, kira-kira apa yang akan terjadi secara konkretnya yang akan menimpa masyarakat apabila sejarah bangsa Indonesia itu dipalsukan atau didistorsi? Masa depan adalah sesuatu yang belum kita rasakan. Jadi saya bukan sebagai seorang cenayang yang mampu melihat masa depan dari sisi spiritual atau dari sisi mistik, tetapi algoritma dari masa lalu sampai masa hari ini kita bisa pelajari bahwa Israel hari ini mampu mendominasi dan menghegemoni Palestina itu diantaranya adalah dengan merubah sejarah Palestina. Bagaimana upaya mereka membangun 300 makam di Palestina dengan menguasai sebuah kawasan, kemudian mereka bangun makam-makam palsu yang diberi titi mangsa yang sangat lama, kemudian ini menjadi justifikasi bagi mereka, legal standing bagi mereka, bahwa mereka mempunyai hak untuk tinggal di Palestina karena ternyata mereka mempunyai kesejarahan di masa lalu, padahal makam itu baru dibangun beberapa tahun yang lalu. Ini yang akan terjadi dengan Indonesia apabila kita biarkan atau negara juga membiarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk membangun kesejarahannya sendiri yang diambil dari ruang hampa tanpa ada fakta sejarah yang sebenarnya dari masa lalu. Kita juga ingin ya, walaupun negara harus berdiri di semua golongan, tetapi negara dengan sumber dayanya mampu melihat mana golongan yang benar, mana golongan yang tidak benar. Tentunya negara harus berdiri tegak membela yang benar untuk masa depan anak cucu kita yang akan ada di masa yang akan datang. Terima kasih ya Imad. Gus Fuad, apakah standby? Gus Fuad? Dr. Sugeng Sugiarto? Dokter? Mik?
Mik. Ya, silakan. Begini, kedepannya itu kita harus menanamkan kepada anak-anak kita bahwa identitas pertama kita itu adalah Indonesia. Kita sama-sama anak-anak Ibu Pertiwi, punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi negara pun bersikap equidistance pada semua anak bangsa gitu ya, bersikap adil gitu. Dan sedikit saya menambahkan dari Jenderal Ahmad Nur Wahid itu negara berdiri di atas semua golongan yang sepakat dengan Pancasila. Yang menentang Pancasila ya harus digencet. Karena itu kesepakatan. Bukankah Rasulullah pernah menghukum pengkhianat Piagam Madinah? Negara Republik Indonesia juga punya polisi yang sama. Yang mengkhianati Pancasila juga harus ya pertama diingatkan dulu lah. Jangan main umpan. Tapi kalau nggak bisa diingatkan, negara itu punya hak merepresi mereka gitu. Tapi dari sisi pendidikan ke depannya, itu tanamkan ke anak-anak kita, mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Jawa, Kawanua, Aceh, bahwa identitas kalian yang pertama itu Indonesia. Bekerja sama untuk mengangkat Indonesia. Gitu. Itu yang paling penting di masa depan. Ini pepatah yang saya dapat dari Korea ya, waktu kuliah 2 tahun di Korea itu. Pohon yang bisa mencakar langit, itu pohon yang akarnya menghujam jauh ke dalam. Berarti identitas kita tuh harus kuat. Karena kita modal untuk kompetisi dengan bangsa lain apa? Identitas nasional kita kan. Prestasi nasional kita gitu. Samsung bisa ngalahkan Sony karena apa? Karena dia merasa orang Korea. Jadi kedepannya itu. Perkara primordial itu bawaan lahir lah. Mau kalau orang tuanya Kristen ya akhirnya jadi Kristen, kalau orang tuanya Islam jadi Islam. Ya kalau etnik kita udah banyak campur lah ya, kawin asal ketemu gadis cantik mau gadis Kalimantan ya kita nikahi kan gitu. Yang penting identitas pertama ditanamkan anak-anak kita. Kalian adalah anak Indonesia, belajarlah yang keras, ketika kalian dewasa bisa mengangkat nama Indonesia. Itu yang penting. Baik, terima kasih. Ini ya terakhir ya kepada Jenderal Nur Wahid, ada ini sesi terakhir yakni kami mohon kalimat-kalimat membangun supaya masyarakat ini mencintai negerinya dan membela negara dan bangsanya. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya menyimak tadi kritik dari ya baguslah dari Pak Dokter tadi ya. Negara harus berdiri di atas semua golongan. Di situ tujuan nasional kan jelas, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, kita sebagai negara demokrasi maka koridornya harus hukum. Karena supremasi hukum itu adalah salah satu pilar utama daripada sebuah negara yang bersistem demokrasi. Sehingga ketika ada kelompok yang melanggar hukum, tentu akan kami tegakkan. Nah, ada suatu catatan ini Pak Dokter ya. Saya tadi bicara masalah ideologi ya. Ideologi ini kan, ideologi transnasional itu kan ada kanan, kiri, dan lainnya tadi. Yang mereka merupakan antitesa daripada nasionalisme yang dibangun, yaitu nasionalisme moderat atau wasatiyah. Dalam konteks ini Pancasila. Nah, pasca reformasi 98, undang-undang atau regulasi yang melindungi ideologi negara Pancasila ini dicabut, yaitu undang-undang anti subversif. Undang-undang anti subversif dicabut. Beruntung TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 66 yang melarang penyebarluasan ataupun propaganda ideologi komunisme, marxisme, leninisme atau ekstremisme radikalisme kiri itu tidak dicabut. Justru dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 27 tahun
1999. Nah, artinya dalam konteks antitesa ideologi Pancasila ini sudah clear untuk ekstremisme kiri. Ya kan? Jadi kalau nanti ada isu-isu PKI menjelang Agustus itu biasanya Agustus September itu biasa atau bulan-bulan Agustus itu ramai. Kalau itu terjadi, yakinlah bahwa itu semua adalah hoax. Ya, karena apa? Ketika kita tangani, kita dalami, kita tangkap, itu mereka sendiri yang teriak, PKI, kebangkitan PKI, mereka sendiri yang buat bendera, mereka sendiri yang bakar. Nah, begitu kita ungkap, nah ternyata mereka dari kelompok kanan dan lainnya tadi, yang ingin sejatinya ingin membangun kegaduhan maupun konflik. Yang mereka semua sebenarnya anti, ya, sekali lagi anti terhadap pemimpin atau pemerintahan yang sah. Nah, yang menjadi permasalahan kita, Pak Doktor, untuk ekstremisme kanan atau radikalisme kanan maupun ekstremisme lainnya, ya, itu tidak ada larangannya, belum ada regulasinya yang melarang. Sehingga ketika katakanlah Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, itu dibubarkan bukan apa yang dibubarkan itu organisasinya, kelompoknya, tapi ideologinya kan masih dipropagandakan terus, gitu loh. Ini yang menjadi permasalahan kita. Nah, kita berharap kebetulan kita memiliki KUHP yang baru. Nah, di situ ada klausal pasal pasal 188 dan beberapa pasal lain. Di situ dikatakan bahwa larangan terhadap propaganda maupun penyebarluasan terhadap semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Nah itu, tapi ini masih masa atau fase sosialisasi. Itu diberlakukan kalau nggak salah, karena 3 tahun fase sosialisasi. Nanti di 2026 ya kemungkinannya. Jadi itu nanti setiap ada gerakan-gerakan yang anti Pancasila, ya, itu nanti bisa ditangani tidak hanya oleh Densus ya, tapi karena itu menjadi apa namanya yuridis generalis, bersifat umum karena KUHP, maka setiap polisi di wilayah atau setiap penyidik bisa menanganinya. Nah, kalau sekarang kan yang terorisme ini kan karena melanggar Undang-Undang Nomor 5 2018, ya. Sekali lagi, seseorang meskipun dia radikal, meskipun dia ekstrim, tapi kalau mereka belum masuk di dalam list DTTOT, ya, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme, misalnya Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarut Tauhid dan lain sebagainya, maka mereka belum bisa dikenakan pidana terorisme. Jadi masih pidana umum, itu pun kalau melanggar misalnya Undang-Undang ITE, kemudian pasal-pasal lain di dalam KUHP dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, saya ingin berpesan kepada kita semuanya, silahkan mengembangkan diskursus apapun di Republik ini, karena negara kita adalah bersistem demokrasi, bebas mengemukakan pendapat, tapi tetap pesan kami tetap dalam koridor hukum, koridor akhlakul karimah, koridor persatuan nasional. Ya, dan yang harus kita kembangkan adalah membangun kesetaraan, membangun kecintaan kita terhadap Ibu Pertiwi dengan komitmen kebangsaan yaitu konsensus nasional, PBNO, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945. Dan terakhir, kita bangun optimisme kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda, generasi Z, Zenial maupun milenial. Harus selalu optimis, harus yakin, dan harus mengembangkan dirinya. Untuk apa? Untuk menghadapi Indonesia emas di 2045, untuk menghadapi apa namanya kebangkitan bangsa Nusantara. Ya, kita punya sejarah masa lalu yang luar biasa, bangsa-bangsa atau leluhur kita memiliki sejarah pernah menguasai peradaban dunia, maka yakinlah bahwa bangsa kita pun bisa, dengan catatan yaitu tadi komitmen kebangsaan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Mik. Dokter Sugeng singkat. Saya rasa itu apa yang diulang oleh Dokter Jenderal Nur Wahid tadi, untuk adik-adik banggalah jadi orang Indonesia untuk masa depan demi Indonesia.
gitu. Itu aja dari saya. Ya Imat. Ya Imat. Pancasila membuat perbedaan jadi kekayaan. Pancasila membuat keragaman jadi keindahan. Selamat hari lahir Pancasila. Terima kasih Yai Imat. Pada Yai Nur Ihya. Pada Gus Fuad. Mik. Gimana? Gus Fuad, ini sesi terakhir, mohon memberikan pesan-pesan membangun bagi masyarakat Indonesia untuk cinta negeri, bela negara, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sudah menjadi takdir bangsa kita itu diberi anugerah Allah, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan tentu saja Undang-Undang Dasar yang kita sepakati. Nah, anugerah ini harus kita syukuri supaya kita itu sukses di dalam semua hal, termasuk bagi anak cucu generasi penerus kita. Itulah satu-satunya tarekat kebangsaan yang harus kita pegang untuk menjamin keberlangsungan nasib baik bagi kita dan anak cucu kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ma di sini itu adalah kesepakatan bangsa, itu saya menafsirkannya. Jadi selama kita itu tidak ngotak-atik Pancasila, kita tidak ngotak-atik Bhinneka Tunggal Ika, kita tidak berusaha atau berniat untuk mengingkari kesepakatan berbangsa dan bernegara, maka disitulah Allah itu tidak akan mengubah nikmat yang sudah diberikan kepada bangsa kita turun-temurun ila yaumil qiyamah. Begitu aja. Salam Pancasila, merdeka. Baik, terima kasih Gus Fuad. Pada Yai Nur Ihya, ini segmen terakhir, mohon memberikan pesan-pesan positif membangun supaya masyarakat semakin cinta negeri dan bela negara serta bangsa. Dipersilakan, Yai. Terima kasih, walaupun terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali karena baru selesai ngajar. Kita ingat dua pasal yang dua sila, yang kedua dan kelima dari Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita selalu berjuang untuk keadilan dan menggelorakan peradaban yang beradab, berakhlakul karimah, sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Yang kita perjuangkan selama ini adalah nilai ini, sila kedua ini. Berikut didukung oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika keberadaan bangsa Indonesia tidak sesuai dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila ini, berarti mereka tidak Pancasilais, tidak sesuai dengan roh Pancasila itu sendiri. Ini yang kita perjuangkan supaya kita tidak hidup berjuis, tidak feodalis, ya, apalagi hidup berdasarkan kasta yang ada. Yang terjadi adalah semakin dalamnya jurang perbedaan kedudukan manusia. Hanya saja kita tetap Pancasila dilandasi atas dasar takwa. Inna akramakum indallahi atqakum itu. Mungkin demikian saja karena saya tidak mengikuti sejak awal, kurang bisa memberikan komentar panjang lebar. Saya kembalikan ke Gus Rifki. Baik, terima kasih Yai Nur Ihya, terima kasih Dr. Sugeng Sugiarto, terima kasih Jenderal Nur Wahid, terima kasih Gus Fuad, terima kasih Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Selamat hari lahir Pancasila, Pancasila NKRI harga mati sampai mati. Harga mati sampai mati. Terima kasih. Saya ini semuanya, salam takzim untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.